Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1236. Ketika Chen Feng muncul di layar TV, semua orang di aula rumah Jin Wang sangat bersemangat. Jin Yu sebelumnya menerima kabar bahwa Chen Feng dikurung di kamar gelap Gua Leiyin, yang membuatnya khawatir. Karena dia tahu bahwa jika kamar gelap di Gua Leiyin ditutup, perlu waktu 8 hari untuk dibuka kembali. Kunci Chen Feng selama 8 hari dan semuanya akan berakhir. Namun, Crazy Chen selalu bisa menciptakan keajaiban. Tidak, dia benar-benar keluar dari kamar gelap, dan itu sungguh luar biasa. Tak hanya itu, Chen Feng masih sama seperti dulu, selalu suka membalikkan keadaan dengan cara yang aneh hingga tampil di menit-menit terakhir. Apalagi di mata keenam wanita tersebut, ada sesuatu yang romantis yang muncul dari pria tak berwajah. Dan ketika Chen Feng dan Bai Xian berpelukan dan menghilangkan semua kesalahpahaman mereka sebelumnya, keenam wanita itu tidak hanya terharu tetapi juga sedikit cemburu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa favorit Chen Feng adalah Bai Xian. Liu Jingbai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayolah, sekarang lebih baik, status semua orang yang hadir telah turun satu peringkat. Kalimat ini justru meredakan suasana yang sedikit canggung di tempat kejadian. Meski hanya bercanda, kenyataannya selain Istana Emas, yang paling mengkhawatirkan pemandangan sarang burung saat ini tidak diragukan lagi adalah Hotel Kuil Surga. Di bawah kekuasaan Jiren Xuan, tokoh generasi kedua dari 4 klan kekaisaran semuanya menonton siaran langsung dengan patuh. Dan seperti yang dikatakan Jiren Xuan, secara logika, pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang tidak bisa disaksikan di TV. Namun kini, apa yang mereka berdua lakukan tidak hanya dilihat, tapi juga disiarkan langsung ke seluruh kerajaan naga. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa Jiren Xuan berada di belakang layar, jika tidak, siaran langsungnya pasti sudah lama berakhir. Tetapi orang-orang benar-benar tidak mengerti mengapa Jiren Xuan melakukan ini. Bagaimanapun, Jiren Xuan juga merupakan leluhur klan kekaisaran Ji. Bai Xian membeberkan insiden Tian Sui di depan siaran langsung, yang bagaimanapun juga mencoreng klan kekaisaran Ji. Namun, Jiren Xuan membiarkannya begitu saja. Mulai sekarang, Chen Feng dan Ji Mengyang mungkin akan mengungkap berita yang lebih besar. Mungkin, 4 klan kekaisaran yang tersembunyi dalam kegelapan akan sepenuhnya terlihat oleh orang-orang di seluruh dunia karena siaran langsung ini. Hal ini dapat menimbulkan dampak subversif bagi seluruh dunia. Saat ini, Jiren Xuan bertepuk tangan dan seseorang masuk dari pintu. Kamu. Ketika Ji Jiuyin melihat orang itu, dia sangat terkejut. Tapi Jiren Xuan hadir, jadi dia tidak berani bertanya lagi. Hanya saja susah untuk menenangkan diri, ternyata orang tersebut selama ini bekerja untuk Jiren Xuan, sungguh mengerikan. Pria misterius itu menyerahkan kepada Senchi, Heidi dan Thor masing-masing seorang penerjemah. Setelah memakainya, Anda benar-benar dapat menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Dengan cara ini, mereka juga mengetahui apa yang dibicarakan di TV. Setelah ketiga orang itu memakai headphone, pria misterius itu memberi hormat pada Jiren Xuan dan pergi. Sebelum pergi, dia tersenyum penuh arti pada Ji Jiuyin. Senyuman itu membuat Ji Jiuyin bergidik. Pertikaian berikutnya antara Chen Feng dan Ji Mengyang akan direkam. Dengan penerjemah, Anda juga akan tahu apa yang dibicarakan di TV. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati Anda. Jiren Xuan berkata dengan sangat tenang. Thor memakai headphone-nya dan mengumpat dalam hati. Orang tua ini sudah lama tidak mengeluarkan penerjemahnya, jadi mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Feng dan Ji Mengyang. Tatapan Senchi di samping sedikit berubah dan bertanya pada Jiren Xuan, Senior Jiren Xuan, bukankah Ji Mengyang adalah keturunanmu? Apakah kamu akan membiarkan Chen Feng menantang keagungan klan Ji? Dia masih tidak bisa membayangkan tahu alasan apa yang dilakukan Jiren Xuan. Apakah kamu benar-benar peduli dengan keturunan klan Ji? Jiren Xuan berkata dengan sangat dingin, seperti yang saya katakan tadi, di usia saya tidak menganggap serius apa yang disebut hubungan darah. Jawaban ini sangat asal-asalan, tetapi Senchi tidak berani bertanya lebih banyak. Ji Jiuyin berdiri di samping, merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Ketidakpedulian Jiren Xuan agak sulit dia pahami. Jika Jiren Xuan benar-benar bersikap seperti itu terhadap klan Ji, itu akan sangat membuatnya takut. Bagaimanapun,
Ji Mengyang dan Chen Feng sedang melakukan hal-hal yang mendiskreditkan wajah klan Ji saat ini. Di sisi lain, di panggung sarang burung, Chen Feng dan Ji Mengyang saling berhadapan. Dihadapkan pada provokasi Chen Feng, Ji Mengyang tertawa sinis, lalu menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, "Kamu memukuli saya sampai mati. Saya pikir kamu benar-benar orang gila. Orang gila yang berbicara tanpa malu-malu. Saya adalah Kaisar Langit Ji klan keluarga. Putra tertua, mengendalikan seluruh domain Ye. Di mata saya, Anda adalah paria yang tercela. Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Lancang sekali. Paria." Chen Feng mendengus dingin dan melepaskannya Bai Xian dalam pelukannya. Dia berbisik kepada Bai Xian, "Xian, kamu bisa menonton pertunjukan selanjutnya. Masih sama seperti sebelumnya, lihat betapa agungnya aku." Bai Xian mengangguk dengan ganas. Ini adalah pemandangan yang akrab. Di masa lalu, dia selalu mengikuti Crazy Chen dan menyaksikan Crazy Chen membalikkan keadaan dan membunuh semua orang. Cara Chen Feng menghajar orang sungguh keren. Pada saat ini, perasaan yang telah lama hilang itu muncul kembali. Sambil mencibir, Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan segel giok persegi dari tangannya. Selain itu, kata "klan kekaisaran" terukir di atasnya, dan ada juga totem rumput suci yang melambangkan klan kekaisaran klan Ji. Ini adalah segel kaisar. Ji Mengyang tampak tidak percaya ketika dia melihat segel batu giok. Tidak salah lagi, ini adalah segel kekaisaran. Aura kekaisaran yang menakutkan terpancar dari segel kekaisaran, yang tidak dapat ditiru oleh barang palsu biasa. Sambil memegang segel kaisar, Chen Feng berteriak dengan keras dan mendominasi, "Melihat segel kaisar seperti melihat kaisar surga. Mengapa kamu tidak memujaku saat kamu melihatnya?" Mendengar panggilan ini, dia hanya bisa melihat segel kaisar dan Bai Qi, Bai Sheng, Bai Lang, berjalan ke atas panggung bersama. Menuju ke atas Ling Yang, dan beberapa orang tiba-tiba berlutut. Ling Yang bahkan bersujud dan berkata, "Ling Yang memberi penghormatan kepada kaisar surga." Gerakan ini langsung membingungkan Ji Mengyang. "Kaisar surga." Ling Yang memanggil nama Chen Feng kaisar surga. Dia menunjuk Ling Yang yang sedang berlutut dan berteriak dengan marah, "Ling Yang, apakah kamu gila? Bahkan jika segel kekaisaran diperoleh oleh Chen Feng, kamu tidak bisa berlutut dan memujanya. Siapa dia? Dia berani menyebut dirinya kaisar surga." Ling Yang tetap sama. Dia terbaring di tanah, sangat saleh, dan tidak memikirkan kembali kata-kata kekagumannya sama sekali. Sepertinya jika Chen Feng tidak berbicara, dia tidak akan berani bergerak. Tindakan ini kembali mengejutkan Ji Mengyang. Saat ini, tidak hanya Ji Mengyang, tetapi banyak orang juga yang kebingungan. Termasuk 6 wanita di Aula Jin Mansion, serta orang-orang dari Temple of Heaven Hotel. Mengapa Chen Feng menjadi kaisar surga? Tentu saja, di Temple of Heaven Hotel, Shen Qi tetap tenang. Karena dia mengetahui identitas keturunan klan Kaisar Chen Feng, dia tidak terkejut. "Saya pikir beberapa hari yang lalu, dialah yang memberitahu Chen Crazy tentang identitas keturunan klan kekaisaran." Di atas panggung, Chen Feng kembali berteriak keras, "Ji Mengyang yang pemberani dan pemberontak, tolong dengarkan aku. Saya Ji Yeyu, putra Ji Yuanxuan. Kakek saya Ji Tianqi pernah berkata bahwa Kaisar Surga adalah ayah saya. Pengkhianat Ji Yuanyang mengambil keuntungan dari pemberontakan dan memberontak. Dia membunuh Kaisar Surga yang lama dan membunuh ayahku. Hari ini, aku memegang segel kekaisaran dan menggantikan posisi Kaisar Surga. Kamu pengkhianat, kenapa kamu tidak bersujud?" Guntur meledak di kepala Ji Mengyang, dan dia mundur karena terkejut. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, wanita Pei Qingzu itu jelas-jelas melompat ke laut sambil menggendong anaknya." Pada titik ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ling Yang, "Kamu orang tua, kamu mengejarnya Pei saat itu. Di antara sisa-sisa keluarga Qingzu dan Bai, kaulah yang berbohong kepada Kaisar Surga." Bab 1237. Ling Yang, dia berdiri dengan ekspresi dingin. Ji Mengyang tidak menyangkal keraguannya. Dia berkata perlahan, "Itu benar, aku dan Huang Niu memimpin orang-orang untuk memburu Ratu Tianji dan keluarga Bai yang melarikan diri. Setelah beberapa saat membunuh, pihak lain bubar. Akulah yang memburu Ratu Tianji. Di pantai, saya melihat bahwa anak dalam pelukan Ratu Tianji itu palsu, tetapi saya dipaksa oleh hati nurani saya dan tidak mengungkapkannya. Pada akhirnya, saya bekerja sama dengan Ratu Tianji dan memerankan adegan melompat ke laut.
Dari percakapan antara Ratu Suci, aku memahami bahwa Ratu Suci Tianji ingin menukar kematiannya sendiri dengan nyawa anaknya. Sebagai Menteri Kaisar Surga, satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membalas budi Kaisar Surga adalah dengan memberikan garis keturunan Ji Yuanxuan, meninggalkan keturunan. Dengan hati yang sedih, aku kembali merenggut nyawanya dan berbohong bahwa Ratu Tianji dan anaknya yang baru lahir telah meninggal. Karena ada banyak yang menyaksikannya, Ji Yuan yang percaya kata-kataku. Tahun itu dia masih muda, belum mencapai level luar biasa, juga belum memasuki salah satu dari 5 kekuatan tempur pamungkas. Tapi ada juga ranah Master Puncak, yang merupakan tokoh penting dalam klan kekaisaran. Saat itu, dia sangat sembrono, tapi dia juga berhubungan baik dengan semua orang di keluarga Bai. Namun pada malam perebutan posisi Kaisar Surga, dia melihat bahwa situasinya telah berakhir dan terpaksa melanggar hati nuraninya dan tunduk pada Ji Yuanyang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya lebih mengagumi Ji Yuanxuan. Karena Ji Yuanxuan adalah orang yang benar-benar bebas dan murah hati, dan dia juga seorang jenius yang langka. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dengan tulang terbalik tingkat anti-dewa. Namun, situasinya sudah berakhir, dan dia sendiri tidak dapat mengubah apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi buta ketika Pei Qingzu melompat ke laut. Hari ini di kuil Tianlong, saya bertengkar beberapa kali dengan Chen Feng. Tanpa diduga, Chen Feng benar-benar menggunakan gerakan lengan Song of Death Bonus. Tahukah Anda, ini adalah keterampilan nasional yang hanya bisa dipraktikkan oleh keturunan klan kekaisaran. Saat itu, dia langsung menebak-nebak di benaknya, mungkinkah Chen Feng adalah Ji Yeyu yang selamat saat itu. Memikirkan hal ini, dan kemudian memikirkan tentang hubungan antara keluarga Bai dan Chen Feng, dia semakin membenarkan tebakannya. Jadi, ketika Chen Feng baru saja memasuki ruang belakang panggung untuk menyelamatkan Bai Qi dan yang lainnya, dia mengusir 10 tetua daun perak dan yang lainnya dan melakukan percakapan terbuka dari hati ke hati dengan Chen Feng. Akhirnya dia menemukan anak itu, Chen Feng adalah Ji Yeyu. Setelah hidup sampai usia ini, hidup dan mati sebenarnya tidak begitu penting. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya dan berbalik membantu Chen Feng. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia masih ingin memenuhi kesetiaan terakhirnya kepada klan kekaisaran. Dia tahu bahwa pertarungan Chen Feng dengan klan kekaisaran seperti memukul batu dengan telur. Namun dia bersedia menjalankan kesetiaan terakhirnya ini sampai akhir. Bahkan jika Anda mencoba mengalahkan batu dengan telur, Anda harus mencoba membantu Chen Feng dan mendapatkan kembali posisi Kaisar Surga dari garis keturunan Ji Yuanxuan. Oke, sungguh kaisarmu Zizan King Lingyang, ayahku ditipu olehmu, kamu pengkhianat klan kekaisaran. Ji Mengyang meraung dengan marah. Tidak dapat dibayangkan bahwa Ling yang benar-benar memberontak dan mengikuti Chen Feng. Dia masih tidak percaya bahwa Chen Feng adalah Ji Yeyu, dan bertanya dengan suara dingin, Chen Feng, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengambil segel kekaisaran, membuat identitas palsu, dan membiarkan pengkhianat ini berbicara omong kosong. Kamu hal tercela, kamu hanya ingin biarkan aku memberitahumu, kamu tidak layak menyandang status klan kekaisaran. Di depan seluruh penonton Kerajaan Naga selama siaran langsung, klan kekaisaran terungkap. Kini, pertikaian internal sejak 28 tahun lalu juga telah terkuak. Wajah klan kekaisaran klan Ji menjadi semakin gelap dengan noda yang semakin banyak. Ling Yang, bawa kakek Bai Qi, kakek Bai Seng, Bai Lang, dan Si Yan dan bersembunyi di belakang panggung. Apapun yang terjadi, jangan keluar tanpa perintahku. Chen Feng melambai kepada Ling Qiyang. Perang akan datang dan diperlukan lingkungan pertempuran. Anda harus tahu bahwa Ji Mengyang bukanlah lawan biasa, dan harus dihadapi dengan konsentrasi. Saudara Chen, apakah kamu lupa? Aku dulu hanya berdiri dan melihatmu bertarung. Bai Xian tiba-tiba berkata dengan keras kepala. Dia tahu bahwa pertempuran ini sangat penting bagi Chen Feng. Dia ingin bersama Chen Feng. Baiklah, mari kita tunjukkan bagaimana saudara Chen bisa menghajar orang ini. Pada titik ini, Ling yang membawa Bai Qi dan mereka bertiga dan mundur ke belakang panggung. Chen Feng perlahan menerima segel kekaisaran, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, aku Chen Feng dan aku Ji Yeyu, tapi aku tidak peduli apakah kamu mengenali identitas klan kekaisaranku atau tidak. Aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian aku akan membunuh binatang buas itu Ji Yuanyang. Mulai sekarang, tidak akan ada klan kekaisaran di domain Ye.
Hari-hari ketika domain Ye diperbudak olehmu akan terjadi menghilang selamanya. Tanah besar ini pada akhirnya akan. Ini akan dibayar kembali ke semua negara dan rakyat. Caramu diam-diam menguasai dunia bersama keluargamu harus berakhir sepenuhnya. Dia telah membenci klan kekaisaran sejak awal ketika dia harus mengetahuinya. Tanahnya bebas, negaranya bebas, rakyatnya bebas. Klan kekaisaran ini, yang menyendiri dan diam-diam menguasai suatu wilayah dengan memonopoli politik, sumber daya, dan ekonomi, seharusnya sudah lama musnah. Kali ini, kehancuran dimulai dengan klan Ji Imperial. Dia tidak hanya membalas insiden darah surgawi, tetapi dia juga membalaskan dendam orang tuanya. Dia tidak tertarik dengan identitas kaisar surgawi dari klan Ji. Sebelumnya, itu hanya untuk membodohi para dewa. Pernahkah kamu melihat semut bisa membunuh gajah? Berhentilah membuat pernyataan konyol di sini. Wajah Ji Mengyang perlahan menjadi gelap. Dari semua kejadian mengejutkan tadi, dia perlahan-lahan menstabilkan suasana hatinya. Meskipun Chen Feng benar-benar Ji Yeyu, lalu kenapa? Mungkinkah Pangeran Zhu mampu menggulingkan dinasti Ming? Sekarang di bawah pemerintahan ayahnya, klan kekaisaran sangat stabil. Bagaimana orang gila yang tidak diketahui asal-usulnya bisa menggulingkannya? Dia memandang Bai Xian dan kemudian berkata kepada Chen Feng, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi beberapa hal membuat saya merasa sangat aneh. Anda jelas-jelas terkunci di ruangan gelap Gua Leyin. Bagaimana Anda keluar? Memikirkannya sekarang, strateginya sangat mudah, dan hanya karena Chen Feng berlari keluar dari ruangan gelap maka semua rencananya terganggu. Jadi dia sangat penasaran bagaimana Chen Feng melarikan diri. Orang yang sekarat cukup penasaran. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya, di antara semua orang klan Ji Imperial yang saya temui sejauh ini, Ji Yunfan adalah yang paling bodoh. Apa selanjutnya? Itu kamu. Ji Yunfan menggunakan taktik perpecahan yang bodoh di Tianfu. Dan kali ini di Yanjing, kamu menggunakan taktik bodoh dan tak tertahankan lagi dan lagi untuk mendorong dirimu sendiri ke jalan buntu. Aku berani bertanya di sini, kenapa aku keluar dari Leyin kamar gelap gua? Konyol sekali. Semua kata-kata ini benar dan dimaksudkan untuk menghina Ji Mengyang. Menurutnya, Ji Huanmeng jauh lebih pintar dari Ji Mengyang. Wajah Ji Mengyang berubah menjadi hijau saat dia mengertakkan gigi dan berkata, bagus kamu Chen gila, kamu hanya bisa memamerkan lidahmu. Pada awalnya, karena taktik memecah belah Yun Fan, dia dan Bai Xian benar-benar bertengkar, dan sekarang kamu mengatakan bahwa taktik Yun Fan itu bodoh. Juga, pemenang duel hari ini antara kamu dan aku belum diputuskan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Chen Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Bai Xian dengan penuh kasih sayang. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, selama ini, saya tidak pernah mengetahui kebenaran tentang insiden Tianshui, apalagi misi Xian untuk melindungi saya sebagai manusia bayangan. Bahkan jika saya bisa menebak bahwa Xian sengaja memikat saya untuk menyelamatkan saya, itu pada akhirnya hanya tebakan yang tidak bisa dikonfirmasi. Karena lelucon Ji Yunfan yang menabur perselisihan, aku yakin Xian sedang mencoba menyelamatkanku saat itu. Setelah itu, saya menulis catatan dan meminta Xian untuk bertemu. Saya ingin mengklarifikasi semua kesalahpahaman di masa lalu secara langsung. Ji Yunfan, bajingan itu, menarik catatan saya dan merobek catatan saya, berharap untuk memperdalam kesalahpahaman kita. Tapi, dia tidak memahami hubungan antara Bai Xian dan aku. Cinta itu begitu dalam. Bab 1238. Mata indah Bai Xian bergerak sedikit, dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Chen, apakah Anda memahami pesan yang saya tulis untuk Anda? Ketika dia meninggalkan rumah sakit, dia meninggalkan pesan untuk Chen Feng. Karena dia mengetahui bahwa kejadian di Tianfu adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang untuknya dan Chen Feng. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya, jadi dia hanya bisa terus bertindak diam-diam. Jadi, ketika saya keluar dari rumah sakit, saya menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan pesan untuk Chen Feng dan menulis sebuah paragraf. Bagian ini mungkin tampak tidak berperasaan, tetapi sebenarnya menyembunyikan cintanya yang mendalam pada Chen Feng. Chen Feng mengangguk dan berkata, tentu saja, saya dapat memahami catatan yang Anda tulis. Catatan itulah yang membuat saya semakin yakin bahwa Anda telah melindungi saya secara diam-diam. Itu karena insiden kematian teman-temanku, dan fakta tentang identitas palsu Chen Tianming, jadi aku hanya bisa menyembunyikannya di pikiranku. Kematian rekannya membuatnya menyalahkan dirinya sendiri.
Ini juga merupakan pintu terakhir yang mencegah dia dan Bai Xian untuk kembali bersama. Yang hilang adalah kunci untuk membuka pintu hati. Saat ini, perilaku Bai Xian yang memanfaatkan siaran langsung untuk mengungkap kebenaran tentang insiden Tian Sui adalah kuncinya. Ji Mengyang di samping berkata dengan sangat bingung, saya tahu isi catatan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah kata-kata Bai Xian yang tidak berperasaan terhadap Anda. Saya tidak melihat misteri apapun. Pada awalnya, saya juga merasakannya perilaku Ji Yunfan agak konyol. Namun pada akhirnya, Bai Xian justru meminta penerbangan sewaan untuk membawanya kembali ke Yanjing, yang membuatnya sangat gembira. Belakangan, ketika dia mengetahui bahwa Bai Xian benar-benar putus dengan Chen Feng, dia sangat senang karena dia membaca isi surat perpisahan itu berkali-kali hingga dia hampir menghafalnya. Jika memang ada misteri di baliknya, maka dia benar-benar bodoh. Misteri di dalamnya adalah rahasia kami. Tentu saja Anda tidak dapat melihatnya. Terdengar suara mengejek, lalu Chen Feng membacakan isi catatan itu dengan lantang, kali ini saya akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya percaya itu, yang lain. Akhir terbaik. Kepercayaan hilang saat kamu menembak. Kali ini aku percaya pada pilihanku. Tidak masalah apakah aku mencintai atau tidak, aku hanya berharap kamu bisa melepaskanku sekarang. Setelah membaca ini, dia bertanya kepada Ji Mengyang, ini bagian itu, tidak bisakah kamu mendengar sesuatu yang salah sekarang? Ji Mengyang masih bingung. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba berkata, ada dua kata di dalamnya bagian ini. Jika dibalik, seharusnya satu sama lain, bukan yang lain. Bukankah itu bodoh? Chen Feng berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa surat putus persahabatan yang begitu penting ditulis terbalik dengan seperti itu dua kata sederhana. Sebenarnya, ini adalah kode yang diberikan Xian kepada saya untuk membaca isi paragraf ini dengan cermat. Setelah saya melihat dua kata ini ditulis terbalik, saya membacanya dengan cermat beberapa kali. Lalu saya ingat bahwa Xian dan saya permainan menebak kata yang dimainkan Yan sebelumnya. Gunakan serangkaian angka, dan setiap angka mewakili kata dari paragraf yang sesuai. Saat kami akrab sebelumnya, Xian selalu suka menggunakan beberapa angka aneh untuk mengaku kepadaku, yang mana sangat vulgar. Apa yang aku mencintaimu selama sisa hidupku adalah 5.211.314. Catatan yang ditinggalkan Xian untukku, termasuk koma, totalnya 7 paragraf, jadi aku mencoba menggunakan 5.211.314 sebagai kata sandi untuk mengetahuinya persatu. Kata-kata yang sesuai. Kalimat pertama adalah, aku akhirnya ingin mengucapkan selamat tinggal padamu kali ini, dan kata kelima adalah, ingin. Petik 2. Kalimat kedua adalah, aku percaya ini yang terbaik untuk satu sama lain. Berakhir, kata kedua adalah, fase. Kalimat ketiga adalah, kepercayaan adalah pada saat Anda menembak, yang kata pertamanya adalah, iman. Dengan analogi, keseluruhan yang tersembunyi kata-kata adalah, percayalah, aku mencintaimu. Bai Xian, yang berada di sampingnya, begitu gembira hingga dia hampir menitikkan air mata. Apa yang saya pikir sebagai petunjuk bagi Chen Feng ternyata hanya untuk memanjakan diri sendiri. Tanpa diduga, Chen Feng mengetahuinya selama ini. Ji Mengyang memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan dia bingung lagi. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Feng, itu hanyalah penghinaan yang kejam baginya. Saya ingat ketika dia mengambil salinan catatan itu dan membacanya berulang kali, dia sangat bahagia hingga dia tidak tidur sepanjang malam. Saya pikir Bai Xian benar-benar menyerah pada Chen Feng. Sekarang aku memikirkannya, aku sangat konyol. Chen Feng melanjutkan, alasan mengapa saya belum mengungkapkan kebenaran adalah karena saya belum melewati rintangan di mana rekan seperjuangan saya tewas dalam pertempuran. Kunci terakhir hati Xian dan saya belum ditemukan. Bahkan jika aku yakin ya, semua yang dilakukan Xian saat itu adalah untukku, tapi aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri, terutama ketika aku memikirkan rekan-rekanku atau menghadapi Dayong. Saya berpikir pada saat itu juga paling tidak, saya harus menunggu saya menyerang atas nama Shen Yan. Hanya setelah tim mencari keadilan barulah kita berani berdamai dengan Xian. Tentu saja, ada alasan lain. Kamu Chen Tianming palsu selalu membuatku bingung. Aku tidak bisa memikirkan hal ini. Aku tidak berani menemui Xian dengan gegabah. Jadi, aku hanya bisa terus berpura-pura putus dengan Xian, dan menggunakan waktu istirahat itu untuk mendorong keponakanku, Ratu Xinyao, ke pusat industri hiburan.
Sebenarnya, apakah itu Wang Xinyao atau Bai Xian, tidak masalah siapa ratu industri hiburan bagiku. Karena selama Wang Xinyao bisa mendapat tempat kedua, dia akan cukup luar biasa. Pengalaman ini cukup baginya untuk memiliki modal untuk membangun pijakan di industri hiburan. Semua radikal saya penampilannya sebenarnya semuanya palsu. Chen Tianming sangat marah hingga dia hampir meledak amarah. Bahkan masalah menjadi ratu industri hiburan sebenarnya adalah rencana Chen Feng. Pria ini terlalu tercela. Chen Feng melanjutkan, penampilan Xian di panggung hari ini memungkinkan saya mendapatkan kunci terakhir rekonsiliasi kita. Saya juga berterima kasih. Jika Anda tidak menciptakan acara besar seperti ini malam ini, insiden Tianshui tidak akan mungkin diketahui publik. Saya yakin setelah hari ini, apapun yang terjadi, kebenaran insiden Tianshui pasti akan muncul kembali di langit. Kamu, Ji Mengyang, atas saran penasihat militer berkepala anjing Zheng Rong, bersatu dengan Zungu dari keluarga Dewa Tula untuk membunuh Tian En dari keluarga Dewa Tula di Pulau Lusen, dan membantu Zungu naik ke kekuasaan dengan mengorbankan membunuh Tian En, dan kemudian ingin mendapatkan hak penambangan ladang minyak gabu dari Zungu. Untuk menghindari tekanan opini publik setelah membunuh Tian En, Anda menggunakan kerjasama Kerajaan Naga di ladang minyak sebagai umpan. Mereka meminta Kerajaan Naga untuk mengirim komando Shenyang untuk melindungi Tian En. Saat membunuh Tian En, mereka juga secara brutal membunuh komando Shenyang kami. Gunakan senjata komando Shenyang kami. Pengorbanan untuk menenangkan tekanan opini publik dari dunia luar. Jadi, komando Shenyang dihancurkan oleh kalian yang menganggap kalian lebih unggul. Mengambil kesempatan ini, dia mengulangi kejadian Tianshui lagi. Penting untuk membangun tekanan publik yang cukup agar insiden Tianshui benar-benar dapat terungkap. Jadi bagaimana jika itu yang kamu katakan? Pada saat ini, Ji Mengyang tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan radikal, dengan pengorbanan kalian berenam, kami dapat memberikan sumber daya yang tidak ada habisnya kepada Kerajaan Naga selama 100 tahun, jadi apa? Pengorbananmu bukankah itu sepadan? Aku juga melakukannya demi pengembangan Kerajaan Naga. Apa yang salah denganku? Kamu tidak peduli dengan situasi keseluruhan dan bersikeras untuk menggali masalah ini untuk mendiskreditkan Kerajaan Naga, klan Ji, dan bahkan Dewa Tula Zungu mencorengnya. Jadi kamu akan puas jika hak penambangan di ladang minyak gabu hilang dan Kerajaan Naga kehilangan sumber dayanya. Dari zaman kuno hingga sekarang, betapa banyak pahlawan yang disalahpahami telah mengorbankan nyawanya demi pembangunan negara bahkan daerah, apapun reputasinya. Semuanya telah hancur. Mereka adalah kebanggaan yang harus diingat orang-orang, dan Anda merusak nama heroik Komando Shenyang. Mulai saat ini, kebenaran tentang insiden Tianshui terungkap, tetapi kalian semua tidak lagi layak mendapatkan medali prestasi kelas 1 itu. Bab 1239. Diam. Raungan keras keluar dari mulut Chen Feng. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak galak. Momentum gelap yang menakutkan tersapu begitu saja. Pada saat itu, seolah-olah dewa kematian melekat pada tubuhnya, dan seluruh panggung diselimuti kegelapan. Dan matanya yang merah darah seperti binatang purba, menatap Ji Mengyang dengan sangat marah. Kamu tidak layak mengomentarinya. Apakah kamu melakukannya untuk Kerajaan Naga? Kamu jelas melakukannya untuk mengkonsolidasikan status klan kekaisaranmu. Itu dia. Perilaku tercela, tetapi juga memamerkan diri dengan moralitas, dan menggunakan penculikan moral untuk memaafkan diri mereka sendiri, itu benar-benar penuh kebencian. Sudah kubilang, untuk melindungi 1 inci tanah di Kerajaan Naga, atau untuk melindungi setiap warga Kerajaan Naga, kami pasukan Komando Shenyang semua rela mengorbankan diri mereka sendiri. Karena kami telah menjadi penjaga Kerajaan Naga dari awal hingga akhir, dan ini adalah rumah kami. Ucapan Ji Mengyang membuat Chen Feng benar-benar marah. Hingga saat ini, Ji Mengyang masih memiliki sikap kebencian terhadap insiden Tianshui dan sama sekali tidak menyesal. Saya melihat Anda sangat marah, lalu kenapa? Anda sama seperti saya, mengucapkan kata-kata yang salah dan kosong. Setelah mendengarkan apa yang Anda katakan, apakah itu untuk negara atau rakyat, saya merasa bahwa saya jauh lebih nyata daripada kamu. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Hari ini, antara kamu dan aku, salah satu dari kalian harus mati. Ji Mengyang juga marah, dan kebencian terhadap Chen Feng di dalam hatinya mencapai titik ekstrim. Kelima jari di tangan kiri dan kanannya gemetar. Aura menakutkan juga menyebar. Anda tahu, dia adalah seorang transenden tingkat menengah, dan juga memiliki bakat pembalikan tulang tingkat dewa terbalik, dan dia telah menguasai Song of Death Bond dengan sangat baik. Di antara mereka,
3 dari 6 gerakan tulang pertama telah dikuasai sepenuhnya. Bentuk keempat juga dapat mengerahkan sejumlah kekuatan tertentu. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa menghancurkan Chen Feng yang arogan hari ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu kamu mati. Raungan naga keluar dari tubuh Chen Feng. Devil May Cry Inferno juga diaktifkan. Tubuh Crazy Chen bergoyang, dan dengan kecepatan ekstrim, dia berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Ji Mengyang. Di tengah kesibukan, dia tiba-tiba berubah menjadi beruang, mengepalkan tangan kanannya dalam posisi beruang yang marah. Dengan kekuatan pukulan yang mengerikan, dia bergegas menuju Ji Mengyang dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. 9 cakar tulang yin. Semburan energi Chen Feng begitu menakjubkan sehingga Ji Mengyang juga menjadi bersemangat. Mata merah darahnya bergetar, dan tangan kanannya menjadi cakar dengan 5 jari menari. Tiba-tiba, momentum seluruh orang juga meroket. Keagungan hutan dingin yang menakutkan menyelimuti seluruh panggung. Segera, kaki kanannya melambai ke bawah. Tiba-tiba, seluruh langit seakan terkoyak. Boom! 2 penjaga energi gelap yang menentang surga bertabrakan dengan sengit. Tiba-tiba, badai dahsyat muncul. Hula, dan pergi begitu saja. Semua bunga di atas panggung terhempas, dan kastil yang mereka bangun runtuh dalam sekejap. Bahkan jantung bunganya, yang terbuat dari 99.999 mawar, tertiup angin dan mendarat dengan keras. Kelopak bunga berwarna merah cerah berterbangan di udara, seperti hujan dalam sekejap, yang memiliki konsepsi artistik yang agak menyedihkan dan indah. Orang yang paling dekat dengan pertempuran di tempat kejadian tidak diragukan lagi adalah Bai Xian. Untungnya, dia juga memiliki kemampuan kungfu, jadi dia memegang rangka baja dengan kedua tangannya untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia hampir saja terkena serangan. Yang paling tidak beruntung tentu adalah para fotografer di depan panggung. Angin dan ombak ini begitu dahsyat hingga orang-orang ini terlempar seperti dedaunan. Kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Meski begitu, badai masih terus berlanjut. Dia langsung bergegas menuju auditorium. Dalam sekejap, auditorium di beberapa baris pertama terjatuh ke belakang dengan keras. Setelah menyerbu lebih dari 10 meter di antara penonton, gelombang udara perlahan menghilang. Seluruh penonton panik. Lebih dari 40.000 penonton tercengang sekaligus panik. Pergerakan yang tampaknya sederhana antara dua orang ternyata sama destruktifnya dengan yang ada di film. Hal ini hanya menumbangkan pemahaman mereka tentang manusia. Amgun. Di atas panggung, keduanya terjebak dalam jalan buntu untuk waktu yang lama, dan mereka tidak bisa dibedakan. Saat ini, Ji Mengyang menggunakan senjata lengannya lagi. Segera, kekuatan gelap yang menakutkan menyebar ke depan dari lengan kanannya hingga mencapai cakarnya. Menggabungkan senjata lengan dan cakar tulang 9 yin menjadi sebuah combo adalah keahlian uniknya. Hampir semua orang yang melawannya akan menderita akibat combo ini. Saat dia diam-diam bangga, dia melihat lengan kanan Chen Feng gemetar dan dia benar-benar berteriak, lengan pistol. Hah? Mungkinkah Chen Feng juga bisa mempersenjatai pistol? Anehnya, energi gelap di lengan mereka bertabrakan hampir pada waktu yang bersamaan. Dalam sekejap, angin dan ombak yang ditimbulkan oleh penjaga ki kedua menyapu ke segala arah. Bunga acak bertiup dan panggung bergoyang. Beberapa fotografer yang baru saja mendaki kembali terpesona. Adapun penonton di beberapa baris pertama, baru saja pulih, mereka dirobohkan lagi. Seluruh adegan itu sedikit panik. Di atas panggung, Chen Feng dan Ji Mengyang akhirnya mundur dan berpisah setelah kebuntuan 3 hingga 5 detik. Chen Feng sedikit mengernyit dan diam-diam menggerakkan tangan kanannya. Di sisi lain, kaki kanan Ji Mengyang tampak baik-baik saja. Sepertinya dalam duel tadi, dia kalah sedikit 1 poin. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Lagi pula tombak lengannya masih dalam tahap tiruan, sedangkan tombak lengan Ji Mengyang semurni api. Saya hanya melakukan upaya setengah-setengah, dan itu sudah cukup bagus. Kamu benar-benar sisa yang masih hidup. Di mana kamu mempelajari senjata lengan? Mata Ji Mengyang masih tajam dan dia menunjuk ke arah Chen Feng dan bertanya. Sekarang hampir bisa dipastikan bahwa Chen Feng adalah Ji Yeyu. Jika Anda bukan dari klan Ji, tidak mungkin menggunakan senjata lengan. Meski senjata lengan Chen Feng masih sangat berpengalaman, namun mampu menggunakannya menunjukkan bahwa lawan juga memiliki tulang punggung yang kuat. Di mana aku mempelajarinya? Apa hubungannya denganmu? Kata Chen Feng dingin.
Ji Mengyang menjadi semakin marah, dan berkata lagi, sepertinya melepaskanmu adalah sebuah kesalahan. Dua jenis keterampilan nasional benar-benar patut ditiru. Lupakan saja, aku akan membunuhmu hari ini untuk menebus perlakuan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Ji Mengyang bergegas menuju Chen Feng. Chen Feng tidak mau kalah, dan keduanya langsung bertarung bersama. Pertempuran berikutnya sungguh mempesona. Keduanya memamerkan kemampuan spesialnya dan bertarung bola-balik. Pertarungan itu begitu kelam hingga sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu yang lama. Selama pertempuran, Chen Feng dengan cepat menemukan bahwa Ji Mengyang bukanlah seorang playboy biasa, tetapi seorang ahli seni bela diri. Mampu berlatih hingga tingkat yang luar biasa jelas bukan suatu kebetulan. Seperti Ji Yunfan, orang ini sangat mahir dalam nyanyian tulang mati. Tidak hanya itu, skill dasarnya juga sangat solid, dan tidak ada sedikit pun kesembronoan dalam setiap gerakannya. Selain itu, jurus bela diri yang dilatih Ji Mengyang sangat rumit, namun ia mahir dalam semuanya. Bajikuan keluarga Bai bahkan merupakan 3 jurus pamungkas Bajikuan. Lingyin dan 8 bentuk tinju terlarang keluarga Huang. Dominasi sengit keluarga Lan terjadi, dan bahkan Ji Mengyang merasakan kekuatan kaisar kungfu keluarga Lan. Tinju Yin Yang. Tinju Ba. Mereka berdua bertarung lagi dan mundur. Menyipitkan matanya, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kamu tahu kungfu Tianzi dari keluarga Lan, jadi sulit bagimu untuk menjaga keperawananmu untuk berlatih kungfu. Bab 1240. Chen Feng akhirnya berperang dengan Ji Mengyang. Bagi banyak orang, ini adalah saat yang menyenangkan. Di aula istana Pangeran Jin, beberapa wanita sangat khawatir. Karena mereka dapat melihat bahwa Ji Mengyang ini adalah karakter yang sangat kuat. Sungguh menakutkan bisa melawan Chen Feng secara bola-balik dan masih tampak agak nyaman. Di antara sedikit wanita, tidak banyak yang mengetahui kungfu. Liu Jingbai sangat khawatir dan mau tidak mau berkata kepada Luo Rongyan, yang terbaring setengah terbaring dalam pemulihan dari luka-lukanya, Rongyan, kamu paling tahu kungfu di sini. Menurutmu, bisakah saudara Chen menang? Seperti kata pepatah, orang dalam melihat dari ambang pintu, dan tidak salah jika Anda bertanya kepada Lok Rongyan tentang hal ini. Lagi pula, Luo Rongyan sendiri juga memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar pertanyaan ini, beberapa orang lainnya menjulurkan telinga karena penasaran. Karena cederanya, wajah Luo Rongyan sedikit pucat, dan dia mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Di mata saya, kekuatan orang gila dan Ji Mengyang hampir di luar pengetahuan saya. Dapat dikatakan bahwa bahkan di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai level keduanya yang dapat melebihi 5 angka dalam satu tangan. Dan dalam pertarungan di level ini, hasilnya seringkali sulit untuk dikatakan. Itu tergantung pada masing-masing lainnya, siapa yang bisa menemukan kelemahan lawan terlebih dahulu. Tapi, saya percaya pada orang gila itu. Di dunia ini, jika menyangkut performa di tempat, sama sekali tidak ada yang lebih baik dari orang gila itu. Meskipun jawabannya sangat samar, beberapa wanita mengangguk dalam diam tanda setuju. Karena mereka juga memiliki kepercayaan pada Chen Feng, di Temple of Heaven Hotel, Ji Rensuan dan beberapa orang dari klan kekaisaran menonton dengan penuh minat. Mereka adalah orang-orang dengan visi yang tinggi, sehingga mereka dapat memahami pertempuran ini dengan lebih baik. Ji Rensuan yang selama ini tidak berekspresi justru menunjukkan senyuman yang luar biasa dalam beberapa saat. Jelas sekali dia juga sangat tertarik dengan pertempuran ini. Meski Heidi, Thor dan Senchi memiliki pemikiran yang berbeda, di dalam hati mereka semua mengagumi kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Chen Feng dan Ji Mengyang. Kekuatan tempur kedua orang ini tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat menengah yang luar biasa. Di seluruh dunia, hanya ada segelintir orang yang telah mencapai tingkat transendensi menengah. Kekuatan tempur seperti itu pasti dapat meremehkan seluruh dunia. Baru pada saat itulah Thor mengerti mengapa kekaisaran klan Ji di domain Ye bertahan begitu lama. Bakat tulang terbalik, sungguh luar biasa, jika di setiap generasi klan kekaisaran klan Ji, bisa ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Ji Mengyang, maka klan kekaisaran klan Ji pasti tidak akan tergantikan. Suasana hati Heidi sangat rumit. Baru saja di atas panggung, insiden darah surgawi disebutkan. Hal ini pula yang membuat skandal konspirasi pemimpin klan Zungu dengan klan kekaisaran klan Ji untuk membunuh adiknya beberapa tahun lalu menjadi publik. Ini pasti akan melemahkan pamor Patriark Zungu. Hal ini juga akan membuat sengketa ladang minyak Gabu yang telah diselesaikan selama 4 tahun kembali menimbulkan masalah.
Tahukah Anda, setelah melalui banyak negosiasi selama 4 tahun terakhir, Kerajaan Naga akhirnya memperoleh hak penambangan kooperatif. Namun kini, kekuatan keluarga Aogu dan keluarga Suci pasti akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk campur tangan dalam pengembangan ladang minyak Gabu. Pada saat itu, perselisihan yang rumit akan kembali muncul. Kasihan keluarga Tula, kekuatan awal mereka sudah tidak ada lagi. Di bawah serangan keluarga-keluarga mesum ini, sungguh sulit. Apakah ia dapat bertahan adalah sebuah pertanyaan. Suasana hati Senchi saat ini juga agak rumit. Semua tindakan keluarga Suci sebelumnya adalah untuk diam-diam mendukung Chen Feng dan mendapatkan kembali posisi Kaisar Surga. Dengan cara ini, keluarga Suci dapat sepenuhnya bersatu dengan klan Ji Imperial dan bahkan mengendalikan klan Ji Imperial. Bagaimanapun, Chen Feng didukung oleh mereka, dan Chen Feng juga adalah paus di bawah sekte mereka. Tapi barusan, dia bertaruh Chen Feng akan kalah dalam permainan judi Ji Rensuan. Ini sangat memalukan. Jika Chen Feng kalah, meskipun ia memenangkan taruhan dan dapat bertahan, rencananya untuk mendukung Chen Feng akan hancur. Jika Ji Mengyang kalah, rencananya untuk mendukung Chen Feng akan melangkah lebih jauh. Namun hari ini, ada tanda tanya besar apakah dia bisa lepas dari tangan Ji Rensuan hidup-hidup. Tidak peduli bagaimana akhirnya, sepertinya itu tidak baik untuknya. Orang paling tenang di tempat itu tidak diragukan lagi adalah Ji Jiwin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulutnya secara tidak sengaja berubah menjadi lengkungan yang sangat aneh. Pada saat ini, seluruh sarang burung sudah sedikit kacau. Dapat dikatakan bahwa semua penonton berada dalam keadaan kebingungan. Konser yang tadinya bagus dengan semua bintang berubah menjadi upacara lamaran pernikahan yang tidak dapat dijelaskan pada akhirnya. Upacara lamaran entah kenapa berubah menjadi perkelahian antara dua pria. Dan pertarungan ini telah menumbangkan pandangan dunia mereka. Apakah kedua orang ini benar-benar manusia di dunia nyata? Pukulan dan cakar sederhana dapat menimbulkan angin dan gelombang yang dapat menjatuhkan orang beberapa meter ke tanah. Hancurkan semua barisan penonton. Jika Anda tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang mempercayainya. Melihat sosok mereka berdua, mereka hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Panggung dongeng aslinya dirusak oleh pertarungan antara keduanya. Dalam keadaan seperti itu, puluhan ribu penonton, setelah sangat terjerat dan berjuang, dengan sempurna menunjukkan tradisi masyarakat kerajaan naga yang suka menyaksikan keseruan. Tidak banyak orang yang tersisa, kebanyakan orang berdiri dan menatap pertempuran itu dengan hati-hati. Belum lagi, ini sangat menyenangkan. Di atas panggung, Ji Mengyang, yang diejek oleh Chen Feng karena keterampilan kaisarnya, terlihat jelek. Dia berkata dengan sangat provokatif, "Ya, untuk berlatih Tianzi Gong, saya menjaga keperawanan saya selama bertahun-tahun, lalu kenapa? Ngomong-ngomong, saya tahu bahwa ketika Anda berkencan dengan Bai Xian, Anda tidak menyentuh Bai Si wajah, aku juga belum pernah menyentuhnya dalam beberapa tahun terakhir, dan Bai Xian masih perawan. Dengan kecantikan Bai Xian, tubuh pertama ini pasti sesuatu yang bisa membuat pria gila. Jika aku membunuhmu hari ini, benda ini yang membuat pria gila akan menjadi milikku." Chen Feng menjadi murung lagi ketika dia mendengar Bai Xian dihina secara verbal. Dengan jentikan tangan kanannya, sebilah pedang putih muncul di telapak tangannya. Segera, dia berkata dengan sengit, "Saya harus memotong barang Anda hari ini dan memberikannya kepada anjing agar Anda, seekor binatang buas, bisa menjadi bersih dan murni. Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki senjata." Ji Mengyang melambaikan tangan kanannya dan benar-benar mengayunkan senjata, belati putih. Dan pedang pendek ini sangat mirip dengan pedang putih Chen Feng. Pedang yang sama berwarna putih, banyak percabangan tajam yang sama. Chen Feng, dengan kemampuannya melihat gunung melalui pakaiannya, telah mengetahui bahwa Ji Mengyang membawa senjata kali ini. Namun, saya benar-benar tidak menyangka senjata Ji Mengyang sangat mirip dengan pedangnya sendiri. Dia sangat terkejut dan bertanya, "Dari mana senjatamu berasal?" Ji Mengyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir beberapa kali dengan penuh kemenangan, mengatakannya dengan keras, "Anda mungkin akan marah. Pedang putihmu terbuat dari tulang punggung leluhur klan kekaisaran klan Ji. Tidak, setelah kematian Ji Yuanxuan, tulang punggung tingkat dewa terbalik miliknya sangat berharga. Ayah saya ingin menjadikan mayat Ji Yuanxuan menjadi mayat dewa. Sebelumnya, dia secara khusus mengeluarkan sebagian dari tulang punggung Ji Yuanxuan, dan membuat pedang pendek ini.
Jika kamu benar-benar putra Ji Yuanxuan, maka aku memegang tulang ayahmu. Pasti sangat berarti membunuhmu dengan senjata ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.